Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy Raditya, NIM 2171501022, kelas CD, mata kuliah Hukum dan Kode Etik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua teori pers, yaitu teori pers liberal dan teori pers komunis. 1. Teori pers liberal atau bebas atau libertarian teori. Teori ini muncul pada abad ke-17 dan 18 yang disebabkan berkembangnya kebebasan politik, agama, dan ekonomi pada kala itu. Teori ini menekankan pada kemerdekaan dan kebebasan individu dan menghargai rasionalisme serta memandang manusia sebagai makhluk rasional. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Teori ini menegaskan bahwa pers harus menjadi mitra dalam upaya mencari kebenaran, bukan untuk menjadi alat pemerintah. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia dalam mencari kebenaran. Dengan demikian, kebebasan pers dapat menjadi ukuran atas kebebasan yang dimiliki oleh manusia. 2. Teori pers komunis atau totaliter Soviet. Teori pers yang satu ini mulai berkembang sejak awal abad ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet. Media massa pada teori ini berperan sebagai alat pemerintah atau partai. Bagian integral dari negara dan media massa mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Pers komunis menuntut agar pers melakukan yang terbaik bagi pemerintah dan partai politik. Sedangkan apabila sebaliknya dianggap sebagai bentuk perlawanan atau immoral, pers dijadikan sebagai alat indoktrinasi massa oleh partai. Selanjutnya, ada beberapa ciri dari pers komunis, yaitu: pertama, media berada di bawah pengendalian kelas pekerja, karena itu media harus melayani kepentingan kelas tersebut. 2. Media tidak dimiliki secara pribadi. 3. Masyarakat berhak melakukan sensor. Lalu juga ada kelebihan dan kekurangan teori pers komunis. Kelebihannya: pertama, media bebas dalam menjalankan tugas-tugas sebagai instrumen partai dan negara, bukan sebagai pihak-pihak yang bersaing dalam mendapatkan simpati publik. 2. Sistem ini diciptakan atau dibangun sebagai bagian dari adanya perubahan dan untuk membantu mencapai suatu perubahan. 3. Sistem komunis menentukan fungsi komunikasi massa secara positif dengan mengatur rakyat supaya mendukung pemimpin serta program-programnya. Kekurangannya: pertama, tidak semuanya dapat berhak memakai dari sistem ini, sebab hanya dari anggota partai yang loyal saja yang mempunyai hak. 2. Hanya dapat menguntungkan kaum sosialis, sebab hanya memburu keberhasilan untuk kediktatoran partai. Adapun contoh negara yang menerapkan pers komunis, yaitu Rusia, Cina, Hongaria, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet lainnya. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai teori pers liberal dan teori pers komunis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.